Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Febilia Diah Anggreni dengan NIM 2140104, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membahas tentang manajemen pemasaran. Adapun sebab-sebab yang akan kita bahas untuk selanjutnya, yang pertama yakni pengertian atau definisi sendiri dari manajemen pemasaran, peranan manajemen pemasaran, fungsi manajemen pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, strategi pemasaran, konsep manajemen pemasaran, tugas manajemen pemasaran, dan karakteristik manajemen pemasaran. Materi yang pertama yang kita bahas yakni manajemen pemasaran. Pengertian dari manajemen pemasaran itu sendiri adalah komponen dari proses manajemen karena diperlukan untuk memperhatikan praktik kerja yang baik, mengatur pekerjaan, mengarahkan pekerjaan, dan mengawasi pekerjaan agar harapan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Sedangkan definisi pemasaran itu sendiri adalah suatu proses sosial yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok yang diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kegiatan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam satu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Peran manajemen pemasaran. Peran manajemen pemasaran bagi perusahaan mencakup berbagai aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemasaran dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa peran utama manajemen pemasaran bagi perusahaan. Yang pertama yakni penelitian pasar. Peran pada manajemen ini bertanggung jawab untuk melakukan penelitian pasar guna memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, serta mengidentifikasi tren pasar. Yang kedua, yakni perumusan strategi pemasaran. Pada manajemen ini berperan dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk menciptakan tujuan perusahaan. Mereka menentukan target pasar, melakukan segmentasi pasar, dan menentukan cara terbaik untuk memasarkan produk atau layanan perusahaan. Adapun yang ketiga yakni pengembangan produk. Peran pada manajemen ini bekerja sama dengan tim research dan development dalam mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mereka juga terlibat dalam proses penentuan fitur produk, harga, dan penempatan di pasaran. Bab selanjutnya yakni tugas manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran yang pertama yakni menganalisis peluang pasar. Tugas pertama manajemen pemasaran adalah mampu melihat dan menganalisis peluang. Di sini tim harus jeli melihat apa yang sekiranya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, lalu melakukan riset dan segmentasi pasar terlebih dulu agar hasil lebih objektif. Kemudian setelah menemukan ide atau peluang bisnis, jangan lupa untuk melakukan analisa SWOT. Yang kedua yakni perencanaan kegiatan pemasaran. Aktivitas perencanaan ini dimulai dengan merumuskan kebijakan terkait produk, harga, cara pendistribusian, promosi, target penjualan, dan lainnya. Yang jelas, dalam tahap ini dirumuskan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar dari aktivitas pemasaran.
manajemen pemasaran adalah merealisasikannya. Di sini manajemen pemasaran harus mampu mengorganisasi berbagai kegiatan yang telah dirancang agar tujuan bisa segera tercapai. Manajer pemasaran harus senantiasa memantau karena bisa jadi dalam prosesnya ada konsep pemasaran yang harus diubah. Adapun yang keempat, yakni mengkoordinasi dan memotivasi karyawan. Sebaik-baiknya perencanaan tidak akan bermanfaat jika tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik. Karenanya, manajer pemasaran harus memberikan arahan efektif kepada orang-orang yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas pemasaran yang telah dirancang sebelumnya. Manajer pemasaran berbagai aktivitas pemasaran yang telah dirancang sebelumnya. Manajer pemasaran harus memiliki gaya kepemimpinan yang bisa mengayomi dan membimbing bawahannya, mampu memberi pengawasan yang efektif, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai spesifikasi. Tak hanya itu, seorang pemimpin yang baik juga harus mampu memberi motivasi bagi para karyawan demi kinerja lebih maksimal. Yang kelima, yakni mengevaluasi dan mengontrol aktivitas pemasaran. Untuk memastikan aktivitas pemasaran berjalan lancar, manajer harus senantiasa mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan. Hal ini penting agar jika ditemukan kekurangan atau hambatan, bisa segera diperbaiki atau dicarikan solusi. Dalam hal ini, manajer harus mampu melakukan perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja standar, untuk kemudian secara kooperatif merumuskan berbagai tindakan korektif. Sebab yang keempat, yakni tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, tujuan dari manajemen pemasaran adalah menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah untuk menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka-ragamkan perusahaan. Yang kedua, yakni menciptakan pelanggan baru. Menciptakan pelanggan baru atau konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Yang keempat, yakni memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusi produk, barang, atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberi kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan. Mereka juga akan melakukan rekomendasi atau loyalitas pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang atau jasa dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. Yang terakhir, yakni mencitrakan produk baik di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran lainnya.
Apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Subbab selanjutnya yakni konsep manajemen pemasaran. Yang pertama yakni produksi atau production. Konsep yang satu ini digunakan oleh perusahaan yang percaya bahwa konsep menginginkan produk yang terjangkau dan mudah didapatkan, sehingga mudah dipasarkan. Perusahaan yang menganut konsep ini melakukan produksi dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya produksi. Dengan demikian, mereka bisa menekan modal dengan produksi massal. Konsep ini bisa sukses diterapkan apabila permintaan pasar lebih tinggi daripada barang yang tersedia. Yang kedua yakni produk. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan karakteristik terbaik sesuai dengan konsep produk. Karena konsumen diyakini memiliki produk berkualitas tinggi dengan karakteristik terbaik dan tampilan menarik, maka tanggung jawab manajemen dalam situasi ini adalah menghasilkan barang berkualitas. Yang ketiga yakni penjualan atau selling. Konsep ini meyakini bahwa produk apapun terlepas dari kualitas, harga, ataupun permintaan pasar bisa diperkirakan apabila perusahaan menjual secara agresif. Konsep ini tidak mementingkan hubungan dengan konsumen dan cenderung hanya mengutamakan target penjualan dan keuntungan yang didapatkannya saja. Karena itu, perusahaan cenderung mengabaikan kepuasan pelanggan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, yakni pemasaran atau marketing. Konsep manajemen pemasaran yang satu ini menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian perusahaan, akan lebih fokus pada kebutuhan konsumen dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan pasar. Tak jarang perusahaan akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum mulai memproduksi dan memasarkan produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini bisa memiliki nilai lebih dibandingkan kompetitornya dan membuat konsumen menjadi lebih loyal kepada satu brand. Yang kelima yakni pemasaran sosial atau social marketing. Konsep ini menentukan fokus pada konsumen. Konsep pemasaran ini juga menekankan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial dalam praktik pemasaran mereka. Jadi, selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta melakukan tanggung jawab sosial. Fungsi manajemen pemasaran. Adapun beberapa fungsi manajemen pasar meliputi yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Yang kedua yakni segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar itu sendiri. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari segi
kapabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Yang keempat yakni penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan tempatnya sendiri. Menurut Kotler, tahun 1992 menerangkan ada dua pilihan, yaitu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Mengembangkan sebuah produk yang belum pernah ditawarkan pada pasar. Sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin bahwa secara teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat. Secara ekonomis dapat dibuat sebuah produk unggul pada tingkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut yang memadai. Yang terakhir yakni perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah